Seluruh email dalam bukti T33A sampai T33D merekam komunikasi aktif dan intensif selama 1 bulan penuh di bulan Desember yang dilakukan oleh tim yang berwenang dan sah secara struktural dalam penyusunan Feasibility Study (MFO). Mereka bukan pihak sembarangan, melainkan figur kunci dalam struktur legal dan teknis proyek. Feldiansyah, Direktur PT BSP Zapin, Wawan Heri, Tenaga Ahli Direktur PT BSP Zapin, Bidang MFO, Bukti T7, Idral Amri, Tenaga Ahli dari Repkin Unri, Gusnardi, Tenaga Ahli dari Repkin Unri, Wimpi Pambudi, Tenaga Ahli Direktur PT BSP Zapin, Bidang MFO Bukti T6, Yusmar Afandi, Staf PT BSP Zapin, Rudi Rusadi, Staf PT BSP Zapin, Damciwar Ade, Direktur Keuangan and Informasi dan Teknologi PT BSP, Induk, dan pemegang saham PT BSP Zapin, Amin Budiadi, Komisaris PT BSP Zapin. Bukti elektronik ini berasal dari inbox pribadi terdakwa dan masih tersimpan utuh. Dokumen ini memenuhi ketentuan formil pasal 5 ayat 4 UU ITE yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik sah secara hukum selama dapat diakses, dijamin keutuhannya, dan diperoleh dengan cara yang sah. Lebih lanjut, dari 9 nama tersebut, selain Idral Amri dan Gusnardi, seluruhnya ikut serta dalam kunjungan studi banding ke fasilitas MFO di Surabaya pada tahun 2015, sebagaimana dibuktikan dalam Bukti T8, Surat Tugas Resmi Kunjungan Kerja ke fasilitas MFO Surabaya. Artinya, mereka tidak hanya berkoordinasi lewat email, tetapi juga melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mendalami aspek teknis pembangunan pabrik MFO. Simpulan penting, tim FS ini sah dan kompeten. Komunikasi berlangsung intensif dalam format tertulis dan digital. Kegiatan survei lapangan memang benar dilakukan. Feasibility Study bukan karangan, melainkan hasil kolaborasi antara direksi, komisaris, tenaga ahli, dan akademisi dengan jejak digital dan fisik yang otentik. Dengan bukti ini, tuduhan bahwa FS disusun tanpa survei lapangan dan hanya berdasarkan data fiktif dari Feldiansyah terbantahkan sepenuhnya. Kontranarasi atas pendapat Profesor Nindyo dan pembuktian prosedur FS. Dalam berita acara pemeriksaan BAP, Profesor Nindyo mengutip pasal 341 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pembentukan anak perusahaan harus didasarkan pada analisa kelayakan oleh analis investasi yang profesional dan independen. Beliau kemudian merinci prosedur normatif penyusunan Feasibility Study (FS) dalam 5 tahap, mengumpulkan data dan informasi dari sumber valid, mengolah data dengan metode yang tepat, menganalisis data secara objektif, menetapkan keputusan berdasarkan kriteria, memberikan rekomendasi resmi. Namun justru, seluruh langkah tersebut telah dilakukan dan dibuktikan secara konkret dalam perkara ini. Bukti pelaksanaan 5 langkah Feasibility Study. Langkah 1 dan 2, pengumpulan dan pengolahan data. Bukti T8, kunjungan studi banding langsung ke fasilitas MFO di Surabaya. Bukan simulasi, tapi perjalanan nyata yang diikuti tenaga ahli, komisaris, staf, dan direksi. Bukti T29, dokumentasi visual survei lapangan di Tanjung Buton, menunjukkan titik-titik tapak industri, akses logistik, dan aspek teknis lokasi. Bukti T33A sampai T33D, email koordinasi selama Desember 2015 antara para pihak, direksi, komisaris, tenaga ahli, dan akademisi UNRI, membahas detail hasil survei, opsi lokasi, hingga pendekatan teknologi.